Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga update ya untuk market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Maret 2025, kondisi dalam posisi hari Senin. Kita akan dapat closing untuk daily and weekly time frame hari ini, jadi bakalan sangat penting. Kemarin aja Bitcoin kembali bounce ya, naik ke level 85.100-an. Ini lumayan spike up ya menjelang closing weekly time frame yang sepertinya mencoba untuk diberikan sinyal positif. Tapi kita akan lihat nanti ya di penutupan jam 7 pagi, teman-teman. Sementara ini sih kita masih sedang beberapa jam menuju jam 7 pagi nanti gitu. Teman-teman, untuk hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data dari Uni Eropa, akan ada rilis data Eurozone Manufacturing, Eurozone Composite PMI and Services PMI yang akan rilis jam 4 sore nanti. Kemudian dari Inggris juga akan merilis data Global Manufacturing PMI, Global Services PMI yang akan dirilis jam setengah 5 sore nanti. Sementara dari Amerika Serikat rilis data yang sama ya jam 20.45, jam berapa tuh? Jam 15 menit sebelum jam 9 malam. Itu jadi beberapa data tersebut akan mempengaruhi kondisi dari euro, kemudian juga pound sterling serta US dollar yang tentu saja akan memberikan impact nih kepada market kripto, saham ataupun juga forex ya dan juga komoditi. Sementara ini sih posisi dari US dollar, indeks dolar ya itu sudah mengalami penurunan yang mestinya ini merupakan sebuah sinyal bagus untuk market komoditi seperti gold dan juga Bitcoin. Dan kebetulan goldnya sudah create new all time high, tapi Bitcoinnya masih menunggu. Sementara itu dari S&P 500 pun juga cenderung mengalami koreksi. Nampaknya dilihat dari koreksi market, sementara ini Bitcoin lebih condong ngikut market S&P 500 atau market saham Amerika Serikat ya, dibandingkan dengan ngikut emas, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari secara pergerakan Bitcoin ini sudah mengalami koreksi, mirip seperti apa yang terjadi pada S&P 500. Tuh, jadi kondisi dari market ya bisa dibilang masih slow untuk sementara ini. Teman-teman, aku mau informasikan lagi ya, ada campaign ya, ini datangnya dari CoinEx, teman-teman, di mana hadiah THR buat Ramadan kali ini ada teka-teki silang Ramadan, tapi untuk saat ini masih belum ya, karena eventnya akan dimulai tanggal 27 sampai 27 Maret nanti. 25 sampai 27 Maret nanti gitu. Jadi akan ada teka-teki silang yang berhadiah sampai dengan $100 ya, mystery token senilai $100 gitu. Jadi aku kasih informasi aja ke teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Nanti aku akan sertakan link di kolom deskripsi. Silakan teman-teman untuk baca detailnya karena sementara ini teka-teki silangnya belum ada gitu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman dapetin cuan. Nanti juga di final tanggal 30 Maret akan ada hadiah lagi sampai 300 USDT yang bisa teman-teman menangin buat hadiah THR ya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan lihat lagi beberapa berita yang ada pada market ya. Arthur Hayes cukup positif terhadap Bitcoin di bulan April. Kenapa? Karena dia melihat nih sudah mulai ada gerak-gerik ya dari apa namanya The Fed terkait dengan keputusan untuk mengakhiri QT atau quantitative tightening atau suku bunga yang cenderung diperketat seperti itu. Jadi dia memprediksi bahwa hari itu akan menjadi hari yang lumayan menarik untuk diperhatikan karena pergerakan Bitcoin itu berpeluang rally di bulan April tahun 2025 gitu. Dia menggunakan juga momentum analisis dari supplementary leverage ratio dan juga resumption of quantitative easing. Itu. Jadi indikator yang dia pakai adalah seperti itu. Namun Arthur Hayes nggak sendiri ya. Gitu. Dia juga sudah mendapatkan semacam banding, semacam sanggahan gitu dari apa namanya analis lainnya, yaitu ada Benjamin Cowen
yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes. Dia menilai bahwa The Fed tidak akan terburu-buru untuk memangkas suku bunga. Seperti apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes yang memprediksi The Fed ini udah masuk ke masa mentoknya. Ya, jadi kemungkinan tidak akan mempertahankan quantitative tightening ini dan memulai quantitative easing gitu. Jadi itu pandangan dari beberapa analis terkait dengan market. Nah, supaya kita lebih clear lagi melihat dari perspektif yang lain, kita akan coba pakai dari Fed Rate Monitor Tools. Nah, kalau yang ini udah terang-terangan nih, cukup terbuka, cukup transparan, dan bisa menjadi acuan juga. Pada tanggal 8 Mei 2025 nanti, kita akan dapat kembali FOMC meeting terkait dengan Fed Rate Interest Rate Decision. Ya, keputusan suku bunga The Fed akan ada di 8 Mei 2025 dan dilihat dari probability-nya saat ini adalah 88,9% The Fed masih kemungkinan akan menahan suku bunganya di level 4,5% dan hanya ada kemungkinan sekitar 11,1% saja The Fed untuk memangkas suku bunga 25 basis point. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya kali ini lumayan setuju dengan Arthur Hayes. Nampaknya ke depan akan terjadi perlambatan ekonomi yang memicu yang namanya penurunan dari GDP, dari tingkat inflasi, daya beli masyarakat akan cenderung turun. Kan Amerika Serikat kemarin sudah melakukan kenaikan terkait dengan ya mereka punya kebijakan moneter ya kebijakan fiskalnya terkait dengan The Fed terkait dengan nah tapi kalau menurut saya sendiri nampaknya apa yang disebutkan oleh Arthur Hayes ini lumayan masuk akal gitu sebab sejak bulan Februari kemarin Donald Trump sendiri sudah melakukan pengetatan lewat apa namanya suku bunga tarif pajak import ya yang dinaikkan oleh mereka sehingga barang-barang import asalnya dari Cina kemudian juga dari Meksiko, Kanada itu cenderung lebih sulit untuk masuk ke Amerika Serikat dan ini akan memicu perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi memicu eh, consider consumer confidence terkait dengan kepercayaan konsumen. Kalau kepercayaan konsumen turun, ya kan inflasi cenderung meningkat, itu biasanya daya beli juga akan cenderung turun secara lagging. Ya, belakangan daya beli masyarakat akan turun. Kalau daya beli masyarakat akan turun, akan memungkinkan nih terjadinya apa namanya? Ya, penurunan terkait dengan inflasi dan itu akan sejalan dengan apa yang akan diambil oleh Jerome Powell ke depannya. Jadi, kalau kita melihat dari sudut pandang positif, sebenarnya apa yang dilakukan Donald Trump tersebut itu bisa menurunkan yang namanya tingkat inflasi gitu dan semestinya sih ini bisa menjadi momentum yang baik. Nah, kalau kita lihat juga dari monthly return Bitcoin ya di bulan Februari kemarin harusnya sih kita bagus. Closingnya positif. Harusnya. Tapi kan ternyata Februari itu negatif. Bahkan minusnya sampai 17% gitu. Dan di bulan Maret ini kita sementara ini nggak terlalu banyak pergerakan teman-teman. Bitcoin masih terbilang positif plus 0,66%. Jadi ya terjadi peningkatan tapi nggak signifikan. Nah di bulan April rekor kita sebenarnya masih berpotensi untuk bagus atau positif. Ya tapi di bulan Mei ini udah mulai harus hati-hati. Mei, Juni ini agak rawan untuk Bitcoin gitu. Jadi kita akan lihat apakah bulan Maret ini kita bisa closing positif dan apakah bulan April akan berlanjut. Ya menurut saya mungkin saja apa yang dikatakan oleh Arthur Hayes. Tapi ya kembali lagi ke market lah. Market yang akan nanti menilai. Oke, outflow masih terjadi pada ETF spot Ethereum. Sementara dari Bitcoin-nya sendiri kita masih dalam posisi positif ya, sementara masih oke. Kemudian dari berita yang lain adalah Fidelity yang sekarang mencoba untuk mempercepat tokenisasi. Yang sekarang ini mereka sedang coba untuk garap. Fidelity adalah manajer hedge fund terbesar kedua setelah BlackRock, at least yang tercatat, teman-teman. Dan kalau kita lihat memang Fidelity ini cukup FOMO ya terkait dengan aset tokenisasi karena BlackRock sendiri sudah mengawalinya, sudah mendahulunya berkolaborasi dengan securities
ya kan dia sempat kerjasama dengan banyak sekali project kripto ya seperti Ethena dan lain sebagainya. Nah, Fidelity juga nggak mau ketinggalan. Dikabarkan dia akan mempercepat proses tokenisasi yang akan dilakukan, especially untuk tokenisasi US Dollar Money Market Fund atau untuk mata uang pasar uang dari US Dollar. Ini akan dikebut untuk tokenisasinya dan akan berdampak karena Fidelity ini punya dana yang juga sangat-sangat besar seperti itu. Masuknya dia ke apa namanya ke proyek-proyek real world asset ini bakalan mendongkrak proyek-proyek berbasiskan real world asset yang diajak kolaborasi. Sementara ini sih belum ada nama ya siapa yang akan berkolaborasi dengan Fidelity seperti itu. Kemudian terkait dengan berita yang lain adalah South Korea saat ini mencoba untuk lebih ramah terkait dengan kripto. Namun seperti biasa, semuanya nggak gratis. Kripto diperbolehkan, bahkan banyak exchange yang sekarang sudah mencari license di Korea Selatan. Dan tentu saja dari pihak regulator sudah menetapkan biaya tambahan untuk regulasi sebesar 0,6% pada bursa mata uang kripto yang terregulasi di Korea. Gitu. Jadi ada timbal balik ya untuk pemerintah. Lalu terkait dengan Gedung Putih, White House mengatakan cadangan emas dapat digunakan untuk membeli Bitcoin. Waduh, ini udah disampaikan di dalam sebuah artikel dari Benzinga ya, teman-teman, terkait dengan potensial dari Cynthia Loomis yang membuka peluang untuk menjadikan Bitcoin ini sebagai strategic reserve. Ya, saat ini Amerika Serikat memang sedang defisit secara keuangan karena utangnya sudah terlampau besar. Namun dia mengusulkan untuk menggunakan cadangan devisa dari gold dulu nih untuk beli Bitcoin. Seperti itu. Itu kemudian dari berita yang lain, Michael Saylor juga kemarin bikin FOMO market lagi. Katanya ini adalah momentum untuk Bitcoin mengalami rally sebab sudah mengalami sideways seperti apa yang terjadi pada cycle-cycle sebelumnya. Dia memprediksi pergerakan Bitcoin berpotensi sampai 444.000. Waduh, ngeri ya teman-teman. Itu intinya saya nggak terlalu banyak mau komen. Kemudian April 2025 ya 2025 bisa jadi awal tren bullish pada market kripto. Nah, ini ditulis langsung oleh analis dari CryptoQuant ya yang melihat bahwa oh bukan CryptoQuant tapi namanya adalah Quant, teman-teman. Jadi si Mark Quant ini itu merupakan seorang peneliti kripto, dia data research ya itu dan sekarang ini sedang mencari hubungan antara total kapitalisasi pasar Bitcoin dengan indeks likuiditas global. Dan sementara ini sih kalau kita lihat dari potensinya ya dari Fed balance sheet Amerika Serikat aja kemarin kan udah negatif. Harusnya sih karena Fed balance sheet yang turun, Fed balance sheet yang turun ini bisa saja menyebabkan liquidity sebenarnya masih cenderung rendah. Jadi kalau kita bicara tentang market bullish, nampaknya masih belum sekarang gitu. Ya ini prediksi-prediksi sih teman-teman. Tapi menurut kalian bagaimana? Karena dari saya sendiri ya, dari pengalaman saya ketika Fed balance sheet ini mengalami kenaikan, di fase itulah market aset beresiko itu akan sangat-sangat bullish. Seperti apa yang terjadi kemarin di tahun 2020 ketika ada stimulus untuk COVID ya teman-teman. Itu kan ada peningkatan tuh jumlah dari balance sheet Amerika Serikat naik sangat signifikan. Ya 2020 Bitcoin mulai rally dan peak atau puncak di tahun 2021. Ya, setelah itu Bitcoin udah mulai masuk ke fase koreksi. Dan ketika masa itu 2022 ini udah puncak dan Fed udah mulai tahu nih inflasi naik ya kan. Terjadilah pengetatan dan Fed balance sheet turun. Fed balance sheet turun, uang beredar turun, otomatis market buat naik itu kan butuh dana. Nah, kalau jumlah dana di market aja turun, ya pergerakan juga akan cenderung mengikuti. Gitu. Jadi data ini cukup valid sih, bisa teman-teman jadikan sebagai acuan. Nah, sekarang gimana? Apakah Bitcoin bakalan lanjut naik? Dari saya sih sebenarnya 50-50 ya 50-50. Kemungkinan pergerakan Bitcoin ada potensi naik ya dengan syarat level 77.000
75.000 ya, pokoknya area-area tersebut sangat rawan ya, itu jangan sampai dijebol oleh Bitcoin. Selama tidak dijebol, selama itu kita masih cukup positif untuk melihat pergerakan Bitcoin bisa lanjut rally. Namun ada juga skenario lain, seandainya kalau Bitcoin ini gagal mempertahankan level 75.000 ya, otomatis next target bisa ke 62.000, even bisa lebih rendah, maybe ke 40.000 gitu. Tapi pasti banyak yang nggak setuju. Ya itulah skenario, teman-teman. Kita punya dua skenario, ya, skenario positif, skenario negatif. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa memanfaatkan momentum tersebut. Ya itu, kalau pergerakan Bitcoin udah bisa bertahan sideways di kisaran level 80.000 ini ya, maybe bisa turun ke 77, 80.000, itu masih terbilang bagus. Selama dia cuma konsolidasi aja, selama itu masih bakalan positif untuk market gitu, dan akan berpotensi menjadi fase akumulasi untuk next step rally. Tapi kalau pergerakan Bitcoinnya ternyata lemah ya, smart money-nya nggak banyak, volume perdagangannya kecil, dan pergerakan Bitcoin justru malah di bawah area 75.000, nah itu udah sinyal nih kalau Bitcoin bisa aja berpotensi turun lebih dalam gitu. Jadi ya skenario apapun masih bisa terrealisasi. Tinggal gimana market memberikan respon. Kita masih menunggu respon tersebut sebab sejak bulan Maret ini pergerakan Bitcoin sangat flat ya. Volume perdagangan pun bahkan terus mengalami penurunan gitu. Even pergerakan Bitcoin hari ini ada naik sampai 85.200, itu nggak terlalu menjadi bahan yang cukup kuat untuk memastikan Bitcoin lanjut rally gitu sih dari saya. Ya itu sih, kita lihat gimana closing weekly-nya nanti dan juga closing daily-nya. Overall sih berpotensi positif, semoga aja bisa lanjut positif ke depannya. Gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram, buat yang pengen join linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, dan selamat hari Senin. Ciao.